Oke, teman-teman, selamat siang. Siang, Mbak Iqbal. Oke, langsung saja ya sambil menunggu teman-temannya ini. Nggih, monggo, Pak. Yang ngumpulkan baru 5, hati-hati. Besok terakhir sepertinya tanggal, kalau saya cek ini tanggal berapa ini? Tanggal 25 Mei terakhir. Mas Nabi dan Mbak Akila ini belum. Nggih, Pak. Pak, Belum. ini nanti saya minta izin untuk share screen tugas saya yang ini bisa nggak ya, Pak? Bisa, silakan. Bisa ya? Pas sekarang Oke, Pak. saja juga sambil Oh, nunggu gitu. teman, Oh, iya, iya. nggak apa-apa. Saya stop Oke, share kalau mau ini. Mau share. oke, Pak. Sekarang kah? Oke, bisa, Pak. Saya stop share dulu, Mas Nabi silakan. Nah, udah muncul belum ya? Ini udah muncul belum, Pak Iqbal? Terlihat, Udah? cuma perlu di zoom sepertinya. Oh, iya, Pak. Nah, ini sebetulnya ini karir saya yang udah jadi kemarin, Pak. Nah, saya tadi juga kemarin baru sempat baca yang pedoman selingkung ini. Nah, ini nanti gini, Pak, yang saya masih agak bingung itu nanti di tugas 3 ini nanti datanya yang diteliti itu udah ada hasilnya atau masih rencana kita untuk mengolah data itu, Pak? Ini karena Oke. di karir saya ini sudah ada hasilnya. Hmm, ya, ya. Ya, Pak. Ini kita bisa mulai dari awal atau pribadi, Pak? Eh, Mas Nabi ini aja, presentasi saja dari pelan-pelan ya, Oh, pelan ngoten. dari intro dulu. Oke. Nih, Oke, Pak. nanti takutnya nanti ada yang salah, Oke. ada rubriknya kan, biasanya kan ada rubrik penilaian itu, yang nilai itu sama ya kayak Karil dulu. Karil Mas Nabi kan yang nilai kan 2 orang ya. Oke. Pembimbing sama Satu kemarin, Pak. iya kan? Jadi memang saya nanya ke teman-teman lain, itu memang karirnya dipresentasikan. Cuman di semester saya kemarin nggak ada, Pak. Jadi kami yang nilai cuma cuma satu, Bu Dwi Mesita ini, Ananda ini aja. Iya. Biasanya itu ada yang 2 yang nilai. Memang presentasi begitu sedikit Nah, itu untuk melihat ini progres progres penelitiannya gitu. itu kemarin kami nggak ada, Pak. Nggak ada presentasi itu, Pak. Itu kesepakatan, kesepakatan bisa Oh, ngoten. kesepakatan kelas bisa dipresentasikan seperti Mas Nabi begini. Oh, oke. Tidak. Ya, ini untuk Oh, biar lebih intens bimbingannya. Ini tuh ibaratnya itu kita itu bimbingan gitu. oh iya, Pak. Ya, Oke. silakan Mas Nabi. Apa dari intro dulu? Oke, Pak. Jadi, Salah nggak apa-apa. Ini teman-teman no silly question juga kalau ada Mbak Adila ini kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. oke. Ini. Okay, everyone. So, I'm going to explain, maybe just roughly, about my what is it? Yes, let's do the final task. Jadi ini final task saya terkait dengan analisa metode penerjemahan Newmark pada buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Jadi seperti yang udah Pak Iqlil bilang kemarin ini betul ya, ternyata sampulnya oren, bener Pak Iqlil. Nah, terus ini kader saya yang sudah di semester lalu. Yang pertama di sini ada abstraknya, seperti abstrak pada umumnya. Di sini ada latar belakang kenapa saya memilih buku ini. Jadi buku ini adalah buku yang udah sangat populer dan diterjemahkan jutaan kali kalau saya nggak salah ingat dicetak maksudnya dicetak jutaan kali dalam bahasa yang berbeda-beda. Jadi saya merasa ini adalah objek yang menarik untuk diteliti karena kalau kita baca buku, feel membacanya itu sangat bergantung pada diksi atau pemilihan kata dari si penerjemah itu. Nah, jadi saya um, genuinely curious, beneran pengen tahu tentang
bagaimana buku ini bisa diterjemahkan karena sejujurnya bagi saya setelah saya baca bahasa Inggrisnya ternyata bagi saya pribadi ya saya juga bukan penerjemah yang sudah pro atau bagaimana cuman feel-nya memang agak hilang menurut saya jadi dari bahasa Inggris ketika saya baca sangat memotivasi sangat sangat realistis seperti itu tapi ketika saya baca bahasa Indonesia memang agak sedikit ada soul yang hilang. Nah, kemudian ada di sini ada abstrak yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maaf. Nah, ini dia Pak, yang saya bingung ini kami di sini udah mencantumkan hasilnya nih. Jadi Tidak dari apa-apa. nggak Iya, apa-apa ya? tidak apa-apa. Cuman ini Oke. ada banyak, ada beberapa tipe itu. Oh, pundi Pak? Ya kayak ber kayak apa ini? Berkualitas itu atau saat ini koma gitu. Oh iya. Koma hati-hati. Oke. Terus eh, mempertahankan esensi itu kan ada spasi gitu. Oh iya Pak. Iya. Oh iya, iya. Ini Analisis jadi alisis itu. analisis ini Pak. Iya, yang bawah itu analisis yang mana sih? Tadi itu saya lihat itu alisis kurang N-nya. Kemana ya? Tadi mana tadi? Saya sekilas terlihat gitu. Oh iya 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 iya. Tadi mana tadi? Oh, sudah benar kayaknya. Iya Pak. Ya hati-hati intinya tipe-tipe hati-hati. Oke. Nah, terus kita ke selanjutnya di sini ada abstraknya yang berbahasa Inggris. Kemudian di Sebentar Mas, Mas, sebentar, Kehidupan, sebentar. Pak. Tadi kan Oke. tipe-tipe ya. Oke. Apakah sudah mencantumkan metode penelitian di sini? Metode penelitian ini menggunakan metode apa gitu misalnya. Deskriptif, kualitatif itu biasanya teman-teman. Belum, Pak. Itu memang nggak ada, Pak. Jadi saya juga heran ini memang sangat berbeda sama yang saya bayangkan sebelumnya. Saya bayangkan juga waktu itu ada metodenya seperti itu, ada kuantitatif, kualitatif seperti itu. Ya. Tapi nggak ada, Pak. Jadi saya dulu waktu nyusun TA yang di D3 itu juga pakai seperti itu. Tapi Oh kemarin atas iya. arahan dosen kami diminta untuk buat seperti ini, Pak. Jadi ya saya nurut aja, Pak. Oh Nah, iya. nggih. Coba Jadi ya, hmm, sebentar, sebentar. Saya bukannya metode penelitian. Saya bukannya selingkung. Oh, selingkung pedoman. Oh iya, ya, dijelaskan dulu aja nanti ditanyakan ya. Mohon maaf ya. Silakan aja nanti oke, saya Pak. belakangan Oh saja. iya, oke, Pak. Nah, terus memang di sini belum saya cantumkan metode apa. Jadi yang saya terangkan di sini hanya bahwa saya meneliti hasil terjemahan ini menggunakan beberapa metode translation atau penerjemahan yang dikemukakan oleh Newmark. Ada 7 di sini dan kami udah baca beberapa. Ini by the way sampelnya hanya sedikit, maksudnya sampelnya hanya pembukaan bukunya saja, jadi nggak semuanya. Jadi di sini kami temukan beberapa data ini, beberapa persen yang menggunakan semantic translation, berapa persen yang menggunakan communicative translation, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian di selanjutnya, nah di sini udah masuk pendahuluan. Nah sebetulnya Pak, ini mungkin ini sudah saya periksa Pak sebetulnya. Ini harusnya nggak ada typo-nya nih Pak. Ya. Ini ada latar belakang mengapa saya memilih ini dan lain sebagainya. Latar belakangnya adalah bahasa Inggris memegang peranan krusial. Jadi sebagian besar buku yang life changing bagi banyak orang itu ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini juga kebetulan menjadi bahasa pertama oleh autornya, si penulisnya yaitu Dale Carnegie. Nah, di sini saya meneliti perbandingan atau komparasi antara bahasa Inggris yang digunakan oleh penulis sebenarnya dan bahasa Indonesia yang digunakan oleh si penerjemahnya. Nah, kenapa menarik? Karena buku ini adalah buku persuasif. Jadi tidak seperti teks naratif atau teks berita. Jadi buku ini persuasif yang mana pemilihan kata itu sangat krusial bagi pembacanya. Jadi mungkin maknanya sama, tapi ketika dikemas dengan kata-kata yang berbeda, mungkin ya akan menjadi kurang menarik atau bahkan bisa menjadi lebih menarik. Jadi buku ini adalah buku yang
soul-nya atau ya pemilihan kata di situ sangat berperan penting bagi roh si buku ini karena buku ini adalah buku persuasif sekali lagi. Nah, ini sebetulnya udah pernah um, ada penelitian sebelumnya, tapi tentu saja bukan tentang buku ini, tapi ya penelitian tentang Newmark. Penelitian hasil terjemahan dengan metode Newmark itu sudah sangat banyak. Ini kami di sini sertakan beberapa. Ada analisis metode penerjemahan dalam novel Bumi Manusia oleh Vicky Masaya tahun 2024 dan ya lain sebagainya nanti di bawahnya ada. Dan rumusan masalahnya hanya ada satu yaitu adalah apa saja metode yang digunakan Newmark pada terjemahan buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Jadi output yang saya harapkan nantinya sebetulnya nggak seluas ini. Jadi ini kan seolah-olah saya meneliti seutuh buku ya. Padahal enggak, jadi saya hanya menerjemah atau meneliti bagian pendahuluan bukunya saja. Jadi nanti outputnya hanya bisa mewakili bagian awal buku tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui metode penerjemahan Newmark yang digunakan dalam terjemahan buku yang sudah disebutkan tadi. Nah, manfaat penelitiannya apa? Nah, disinilah ini kita bisa mendapatkan informasi tentang metode penerjemahan seperti apa yang digunakan di pendahuluan bukunya. Jadi nanti mungkin siapa tahu ada peneliti-peneliti selanjutnya yang bisa atau berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang konten bukunya, bisa dilanjutkan lagi lebih dalam. Ini ada tinjauan pustakanya, ini ada definisi penerjemahan menurut beberapa ahli. Meskipun kami tentukan banyak, ya yang kami pakai pedoman adalah Newmark yang ada di sini. Iya, Bos. Iya, iya. Oke. Nah, kita selanjutnya. Di sini ada yang dari Bell. Ya, masih sama, yaitu tentang um, definisi penerjemahan menurut beberapa ahli ini. Nah, ini dia. Titik beratnya adalah metode penerjemahan yang menurut Peter Newmark. Jadi di sini Peter Newmark itu membagi penerjemahan menjadi dua kelompok. Source language emphasis dan target language emphasis, yaitu adalah source language itu bahasa sumber, emphasis itu penekanan, target language itu adalah bahasa target, emphasis penekanan. Jadi ada yang ditekankan dari bahasa sumber dan ada yang ditekankan dari bahasa targetnya. Ini adalah diagram yang bagi kita pasti sudah sangat familiar sekali. Ya, dari bahasa sumber ada word for word translation, literal translation, faithful translation, dan semantic translation. Adaptation yang dari target language-nya ada adaptation, free translation, idiomatic translation, dan communicative translation. Ini sejujurnya waktu kami baru belajar ini, Pak, memang bedanya sangat sedikit sekali, Pak. Jadi seolah-olah ini bisa masuk literal, ini juga bisa masuk word for word, lah ini juga bisa masuk yang lain sebagainya. Jadi memang agak sedikit membingungkan awalnya. Tapi kemudian ya kita saring lebih lanjut, akhirnya kita dapat kesimpulan yang ada di bawah ini. Dari sini kami bahas beberapa contohnya. Terjemahan kata per kata, yaitu adalah word for word translation. Jadi ini adalah terjemahan yang paling sederhana, yaitu kita bisa menerjemahkan sebuah kalimat per kata yang sebenarnya ini paling umum dilakukan, tapi biasanya agak kurang berterima. Bahasanya agak jadi sedikit kaku dan tidak alami. Nah ini dia, selanjutnya ada terjemahan harfiah. Ini tadi yang saya sebutkan, kadang terjemahan kata per kata dan harfiah itu sedikit selisihnya. Terjemahan harfiah ini juga hampir sama dengan kata per kata, cuman dia bukan bergantung pada kata per kata, jadi bergantung pada frasa, tapi frasanya itu diterjemahkan secara harfiah. Misalnya he kicked the bucket, jadi dia menendang ember, padahal bukan. Jadi he kicked the bucket itu adalah idiomatik, jadi artinya bukan arti sebenarnya. Ada terjemahan setia dan terjemahan semantis dan lain sebagainya. Jadi ini kami menjelaskan metode-metode tersebut. Nah ini dia metode penelitiannya. Metode penelitiannya ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penerjemahan. Kualitas. Oh ya maaf Pak, ini ada ternyata Pak di sini Pak Iqlil.
kualitatif deskriptif Pak Iqlil. Jadi di sini Iya. Pasti ya, ada. iya Pak, betul Pak ini. Maaf Pak, udah lupa ini tahun lalu ini Pak. Kualitatif deskriptif, bla 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 bla. Ini sumber datanya seperti yang saya sebutkan tadi, sumber datanya dari pembukaan buku How to Influence and Influence People. Teknik pengumpulan datanya. Jadi pengumpulan datanya ini kami beli buku yang bahasa Indonesianya, kemudian kami cari yang versi bahasa Inggrisnya. Di internet alhamdulillah banyak beredar, jadi kami komparasi secara head to head, baris per baris, kata per kata, untuk bisa menemukan output yang kami inginkan. Teknik analisis datanya, jadi di sini ada konten analisis, peneliti menganalisis kalimat atau frasa dari bagian prakata atau pendahuluan. Nah, jadi di sini meskipun tadi di judulnya kami cantumkan bukunya, nah ini di sini kami beri limitasinya adalah hanya bagian prakata atau pendahuluannya aja. Nah, ini ada hasil dan pembahasannya. Ini seluruhnya. Jadi prakatanya itu hanya terdiri dari 22 kalimat yang layak masuk penelitian ini. Jadi di sini ada 7 metode. Dari 7 metode itu persentasenya adalah ada 2 kalimat yang menggunakan terjemahan kata per kata, ada 3 kalimat yang menggunakan terjemahan harfiah, dan selanjutnya seperti yang terpampang di tabel ini. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, pembahasannya ini adalah jabaran data dari tabel yang ada di atas ini. Jadi tadi di tabelnya di sini disebutkan terjemahan kata pertanyaan ada terjemahan kata perkataannya terdiri dari 2 kalimat. Di sini nanti ada 2 kalimat yang saya maksud di tabel sebelumnya. Misalnya ini, she was right, learning is an active progress, we learn by doing. Nah ini so benar bla 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 bla. Ini ya hanyalah penjabaran dari data yang ada di tabel sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Ini bagian terakhir dari makalah ini sebelum daftar pustaka tentu saja. Jadi di sini penerjemahan menggunakan 7 metode. Kesimpulan yang pertama adalah penerjemahan ini menggunakan 7 metode penerjemahan, yaitu terjemahan kata per kata, bla 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 bla. Metode yang paling banyak digunakan adalah semantis. Dan salah satu metode yang digunakan adalah kata per kata. Jadi kenapa semantis? Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena buku ini persuasif, jadi penerjemahan semantis ini meskipun secara bahasa nggak sama persis dengan bahasa sumbernya, tapi si penerjemah berusaha untuk mempertahankan feel dari kalimat tersebut. Jadi semantis ini memang yang paling cocok untuk buku persuasif. Ini ada saran untuk penerjemah dan saran untuk calon peneliti selanjutnya maksudnya. Calon peneliti dapat melakukan analisis komprehensif, maksudnya secara menyeluruh, dan bagian utama isi buku How to Influence and Influence People, karena kami tadi hanya melakukan di bagian prakatanya, jadi mungkin nanti peneliti yang lain bisa meneliti di bagian konten dan selanjutnya. Kemudian daftar pustaka yang kami pakai. Sampun konten mawon Pak Iqlil, ini udah selesai Pak Iqlil. Oke, terima kasih. Oke Terima Pak. kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, Oke. itu Mas Nabi tanya, apakah ini dikumpulkan seluruhnya? Oh tidak, jadi bukan full paper ya. Ternyata Oke. yang dikumpulkan itu hanya proposal. Di tugas Oke. 4 coba dicek itu tanggal berapa terakhir, kayak lupa ini. Mungkin bulan depan ya itu terakhir itu. Cuman bab 1, bab 2, bab 3 saja. Jadi Oke. sesuai dengan apa panduan yang saya kirim itu juga sama. Jadi nggak sampai ke bawah. Jadi seolah-olah gitu. Karena ini Mas Nabi ini sudah membuat artikel ya. Jadi tugasnya itu seolah-olah mau akan menyelesaikan gitu. Oke, iya Pak, paham. Oke Pak. Seolah-olah akan maju proposal gitu loh. Nah, Hmm, dan memang benar nanti itu di tugas 4 itu ada ini Mas Nabi. gimana Pak? Ada petunjuk umum dan khusus ya teman-teman juga harus diperhatikan. Itu mahasiswa itu diharapkan mampu mempresentasikan proposal penelitian. Jadi kayak Sempro itu kan pada umumnya itu kan ada
PPT, ada Betul. ada ini dipresentasikan gitu ya. Lah, Betul, Pak. mau saya itu nggak harus PPT, yang penting teman-teman itu paham bab satu, bab 2, bab 3. Lah cukup itu nanti kan saya record. Nah, gitu. Di untuk apa 2 minggu yang akan datang. Untuk sekarang cukup seperti ini. Tadi Mas Nabi sudah sangat bagus, sudah sangat keren ya. Karena sudah Pak. selesai ya. Karena sudah selesai. Pak, itu nanti presentasinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pak. Bebas, seharusnya bahasa Inggris. Cuman teman-teman ini kan kadang-kadang itu nggak fokus ya, tempatnya itu rame karena di pekerjaan, Oh iya kadang iya itu iya. di tempat umum. Jadi saya bebaskan saja. Yang penting eh, bahkan ya, bahkan itu sebagai poin plus saya kalau ada yang tugasnya itu menggunakan bahasa Inggris. Sementara kan saya bebaskan dulu. Ini kan yang Iya. penting kan tahu apa yang ingin ditulis itu saja. Urusan Iya. menerjemahkan nanti kan mudah. Iya. Itu pertanyaan pertama itu Mas Nabi tadi itu kan ya apa Iya, Pak. tadi semuanya tidak hanya bab satu, bab 2, bab 3 saja. Oke, Gitu. Pak. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya jelaskan ini saya komentari sedikit-sedikit apa ini apa Sampun, monggo dilanjut lagi, kesalahan. Pak. Ya, tadi itu abstraknya jangan lupa sedikit aja nyentuh metode penelitian ya. Metode yang digunakan sedikit aja menggunakan deskriptif kualitatif gitu. Terus eh Mas kan Mas Nabi ini kan artikel ya. Lah, tapi artikel dengan skripsi atau TAP tugas akhir program itu berbeda. Apa Nggih, pripun iki, Pak? gaya penulisannya itu berbeda. Jadi kalau sistematika artikel itu kan biasanya kan ada judul, identitas penulis, abstrak, dan lain-lain. Tapi kalau mata kuliah ini itu bahasanya itu agak formal, agak akademik writing. Kalau artikel kan memang agak bebas ya, agak sedikit bebas ya. Kalau sekarang ini agak bisa lebih ini diarahkan ke tugas akhir program. Ada kok bahasanya itu kayak latar belakang, rumusan masalah, tujuan gitu kan ya. Yang ada gaya selingkung, pedoman gaya selingkung UT itu loh. Nggih, Pak. Ini slide sebelumnya saya sudah buka, Pak, itu, Pak. Nggih. Ya, betul. Itu, ya itu. Terus, kalau saya lihat tadi itu, apa yang saya ingat-ingat ya. Jadi, latar belakangnya itu ada sedikit pengulangan. Jadi, Mas Nabi terlalu banyak menjelaskan pentingnya bahasa Inggris dan penerjemahan. Padahal di pedoman, ya kalau Mas Nabi lihat, itu harus sistematis ya. Ada objek, terus fakta sosial, terus di bagian latar belakang itu seharusnya itu lebih diarahkan kepada permasalahan utama, yaitu metode penerjemahan dalam buku motivasi persuasif. Nah, harusnya diarahkan ke metode penerjemahan dalam buku motivasi persuasif itu seharusnya. Masalah Oke. utamanya kan di situ kan masalahnya kan tadi. Betul, Pak. Tidak lah. Iya. Jadi jangan menjelaskan terlalu berulang pentingnya bahasa Inggris dan penerjemahan secara umum. Fokus ke fakta sosial, terus apa eh, dan diarahkan ke metode penerjemahan dalam buku motivasi tadi itu ya, buku motivasi ya. Betul. Nggih. Terus apa lagi tadi saya lihat tadi itu. eh Oh, iya, Pak. karena tadi kan bilangnya kan lebih dari 50 kali cetakan ulang ya. Betul, Pak. Iya. Itu Mas Nabi, hati-hati nanti Oke. eh, sumbernya dari mana. Jadi ya apa ya? Saya bilang begini, buku ini sangat penting. Paragraf pertama ya, kalimat Oke. pertama itu saya ngomong, buku ini sangat penting karena ada 3 alasan. Pertama, lebih dari 50 kali cetakan. Nah, ini harus kalau sudah jadi supporting sentence, kalau sudah jadi anak kalimat kalau bahasa Indonesia ya, ini harus disertai kutipan. Apa? Harus diketahui di
sertai evidence berupa sumber yang dikutip. Nggak boleh dari opini sendiri. Kalau kalimat Oke. pertama, paragraf pertama, kalimat pertama di dalam paragraf, itu boleh opini. Tapi kalau sudah anak kalimat, ini harus disertai oleh referensi kutipan langsung atau tidak langsung. Nah, begitu. Hati-hati. Yang kedua, kenapa kok alasannya kok penting? Oh, ternyata buku ini bestseller, menurutnya mendapat apa Nobel Prize, penghargaan dari majalah Forbes, dikutip sumbernya, terus gitu misalkan. Jadi Oke, harus Pak. teliti untuk mencantumkan sumber dengan format baku. Karena Mas Mas Nabi tadi itu eh, masih belum rapi. Jadi misalkan begini ya. Di tadi itu saya lihat ya, saya ingat-ingat sedikit. Analisis metode penerjemahan dalam penerjemahkan novel Bumi Manusia, buka kurung, Vicky Mazaya, nggak salah dari 2004 Oh gitu. iya, betul, Nah, Pak. itu Oke. ya, ya. Iya, betul. Harusnya begini enaknya itu kalau dalam artikel bahasanya, kalau dalam artikel betul. Kalau TEP, Oke. jadi bahasanya begini. Mazaya, buka kurung 2004, menganalisis metode penerjemahan dalam novel Bumi Manusia dan menemukan bahwa teori Newmark dapat digunakan untuk mengkaji kecenderungan penerjemahan dalam mempertahankan atau menyesuaikan makna teks sumber. Harusnya begitu. Lebih lebih Oh. apa ya? Lebih lebih kaku apa ya? Lebih akademis gitu. Iya, iya, Ini iya. lebih beda sedikit. Nah, tinggal diarahkan ke PEP gitu. Istilahnya Pak, kurang baku gitu. Kalau mohon maaf ya Mas Nabi ya, iya, Pak. istilahnya itu kurang baku ya apa ya? Iya, Pak. Ya, kurang akademis, Pak, ini, Pak. Mungkin Ya, ya. terus artikel boleh, tapi kalau dilihat nanti ke TEP nanti kesannya itu gimana gitu, beda. Oke, Pak. Kesannya Pak, masih artikel. oke. Pak, ini ngapunten ini yang dijelaskan Pak Kelly ini untuk tugas yang besok deadline atau yang tugas Ya, ini selanjutnya, Pak? sekaligus deadline besok itu kan saya komeni punyanya Mas Nabi ini. Oke. Ya, Mas Nabi ini agak sedikit sudah betul karena sudah ada Iya, Pak. artikel ya, karena ada sedikit-sedikit aja. Contoh lagi, contoh Mas Nabi ya. Kayak Oke. Monggo. pertanyaan penelitiannya tadi itu kan Mas Nabi kan begini. Apa saja metode yang digunakan Newmark pada terjemahan buku apa tadi gitu ya? Zulkarnaji gitu. Ya. Apa saja Oke. metode gitu ya? Tapi di penelitian, kamu kan ngomong kan persentase di Betul. hasil penelitian. Nah, berarti Oke. jawabannya itu yang paling apa research question yang paling benar itu harusnya begini. Metode penerjemahan apa yang paling dominan digunakan? Nah, Oh, iya. saya ketikkan aja, saya ketikkan. Dia tak kirim di ini. Kalau presentasi harus enaknya itu begini, apa bahasanya? Lebih eh, Oh, ini. metode Apa penerjemahan yang apa yang paling paling dominan oke. digunakan? Kalau nggak pakai persentase, soalnya biasanya itu karena metodenya itu kualitatif itu jarang menggunakan Oke. persentase. Kalau ini apa nggak usah pakai persentase misalkan, tapi sudah terlanjur pakai persentase ya, pakai itu aja. Oke. Mm-mm. Buat teman-teman ini. Nggak apa-apa. Oke. Terjemahan bahasa Indonesia dalam buku How to Win Friends itu ya, karya. Oke. Iya, ini buku lama saya sampai lupa isinya apa gitu. How to Win Friends and apa gitu judulnya itu. Pokoknya Oke. Carnegie itu. Ya, Iya, Pak. oke. Intinya sudah benar itu dari komen dari apa saya ya. Oke. Mas ini Mas Nabi tinggal upload aja. Oh, ini yang tadi dirubah sedikit sesuai arahannya Pak Glenn terus nanti Betul, bisa langsung diupload ini, Pak. bisa. Oke. Teman-teman itu biasanya itu ini ya, teman-teman itu ya biasanya itu ya agak ini agak kurang melihat pertanyaan ini. Pertanyaannya belum dilihat kesusun jawab apa istilahnya. Buru-buru jawab. Akhirnya jawabannya nggak sesuai dengan perintah tugasnya. Nah, Oh. takutnya itu nggak sesuai dengan tugasnya, malah nilainya jelek. Ya, sebenarnya saya tahu maksudnya itu. Oh ini teman-teman ini salah ini menanggapi tugas ini salah ini gitu.
Saya contohkan ini punyanya teman-teman ini ada yang sedikit. Tapi sudah benar. Maksudnya lulus, lulus. Oke. Tapi kok kok liwar jawabannya gitu. Contoh ya, saya suruh tugasnya itu saya suruh mengutip. Tugasnya itu kan kutipan langsung sama tidak langsung. Tapi jawabannya itu proposal penelitian. Lah, kan nggak sesuai. Mana kutipannya? Saya cari-cari nggak ada. Itu kan tugas dua, Pak ya? Tugas dua. Kalau tugas tiga itu ini. Kalau tugas tiga, mana tadi tugas tiga? Jangan sampai salah ini ya. Jangan sampai salah. Tugas tiga ya. Silakan unggah draft proposal. Jadi nggak usah seluruh Hmm. proposal, tidak usah. Jadi kerangka proposal cukup. Jadi s- kalau belum siap kan kerangka cukup. Kalau sudah ya nggak apa-apa. Jadi draft proposalnya baru diunggah. Baru kali ini ada draft proposal. Dulu-dulu kan belum ada. Oh. Nah, hati-hati. Jadi eh, tugasnya hanya ini. Silakan unggah draft. Terus rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistematika proposal penelitian. Kalau sistematikanya sudah betul dalam apa artikel itu, contoh tadi kan ada introduction, paragraf pertama harus menjelaskan fakta sosial, paragraf kedua tentang fakta literatur sesuai dengan pedoman yang eh, kalau abstrak ini misalkan abstrak ya menggunakan tujuan penelitian. Kalau abstrak itu kan awalnya kan tujuan penelitian, gitu ya. Oke. Harus hati-hati. Terus eh, apa ini? Penelitian ini dimulai dengan proses daya tarik. Apa ini? Ini bukan penelitian, apa pedoman bahasa Inggris ini? Apa penerjemahan tidak sesuai. Intinya, ini tuh teori yang digunakan mungkin ya. Ini teori yang digunakan. Teori yang digunakan. Kalau yang modul ini metode yang digunakan. Metodenya diuji lapangan, uji lapang lah, menggunakan observasi wawancara dan dijelaskan sedikit-sedikit metodenya. Terus baru hasil. Oh. Hasilnya seperti ini. Nah, ini mungkin yang lebih enak itu ini mungkin. Nah, ini hasil. Yang saya bold ini hasil. Oke. Oh Terus ya. yang saya bold lagi ini dia metode. Metode. Iya, modul ini karena modul ya, mungkin ini selingkung untuk kelas pendidikan bahasa bahasa Inggris. Dia pakai R&D, pakai Book and Gal. Nah, ini R&D. Apa Research Development, Research and Development R&D. Apa sih istilahnya bahasa Indonesianya itu? PT, bukan PTK. Litbang, Pak. Apa sih pengembangan, penelitian pengembangan Iya, itu apa bahasa Indonesianya? Litbang, Pak. Ada penelitian ini mix method, ada pencampuran antaranya kual sama dikuankan. Ini metode yang digunakan. Harus ada Mas Nabi juga teman-teman juga Oke, ya. Pak. Ini metode, ini mungkin teori sedikit yang dia gunakan ya. Terus ini tujuan penelitian sampai sini tujuan. The purpose of this research is to develop a virtual reality museum dan lain-lain. Nah, ini eh, apa abstraknya untuk Mas Nabi tadi hati-hati. Terus bab satu, nah ini kan saya ulang-ulang lagi biar teman-teman nggak sampai salah gitu. Soalnya kemarin nilainya agak sedikit kurang ya. Harusnya saya katrol hari ini. Semoga besok teman-teman uploadnya bagus ya. Nanti itu ada ininya rubrik penilaian tugasnya teman-teman. Itu ya lihat latar belakang itu harus memuat fakta-fakta sosial, fakta-fakta topik yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Terus apa ini? Teori yang ada ya, fakta literatur yang sudah diteliti apa. Terus hasil analisis. Ini gap penelitian. Tadi Mas Nabi juga belum. Penelitian yang terdahulu, misalkan punyanya tadi itu, punya siapa tadi itu?
penelitian yang terdahulu Mas Jaya apa siapa tadi Mas Pak? Zaya 2004 itu, Mas Zaya itu Mas Nabi belum menerangkan kekurangannya apa ini. Itu dilihat bisa Mas Zaya itu di akhir penelitiannya itu ngomong apa sih. Nah, kekurangan itu akhirnya kamu ambil untuk penelitian ini, penelitian sekarang ini. Karena Mas Oh, Zaya ini agak kurang, mungkin dia pakai teorinya hanya nyumak, kamu kan memadukan teori pakai dua teori tadi ya. nyimak semua Pak. Pak ini ngapunten misalnya yang Ya. penelitian saya cantumkan di sini sebetulnya memang relevan. Cuman kalau bagian kesimpulan di akhirnya itu kan ada saran untuk penerjemah selanjutnya, saran untuk peneliti selanjutnya dan lain-lain itu kalau misalnya nggak masuk sama penelitian saya gimana Pak itu? Kan Ah, ini makanya oke. itu ya betul sekali, mantap Mas Nabi. Berarti ini keren ini sudah baca-baca ini. Nah, sering sekali saya juga melakukan melihat itu ya di artikel itu sarannya nggak sesuai dengan keinginan saya yang ingin saya teliti. Jadi mudah sekali, Mas Nabi misalkan ya, saya nggak tahu Mas Zaya ini itu penelitiannya tentang apa. Tapi kan fokusnya kan pasti pakai nyumak kan. Betul. Pakai Nyuma kan ya. Yang Iya. diteliti misalkan dari fokusnya dia itu hasilnya itu literal translation misalkan ya. Tadi kamu sudah menyinggung ya sedikit ya. Saya bingung Pak antara literal dengan apa tadi Word katanya? for word. Iya Pak. Ya forward itu forward translation ya. Keep forward apa tadi? Word for word. Ya move forward. Lah, Kata kamu per koreksi kata. ulang di translation sumber translation yang terakhir, cetakan yang terakhir ini. Jangan-jangan ada perubahan. Itu kan zaman dahulu. Berarti objek penelitian jadi gap penelitian. Jadi gap penelitiannya, kalau Mas Zaya itu kan mungkin cetakan berapa, kalau kamu itu cetakan berapa. Itu. Lah yang diteliti bukunya beda ya Pak. Loh, justru beda itu malah bagus. Itu jadi gap itu. Jadi Oh gap gitu. itu namanya gap. Tak pikir Oke. sama. Jadi Enggak kamu Pak. Jadi yang sebutkan. ada itu nerjemahin ini loh Pak. Apa novel Bumi Manusia. Oh iya sih bumi manusia tadi ya. Itu diterjemahkan ke bahasa Pramudia Inggris. Anantatur itu ya. Ya Mm-mm. betul itu betul. Ya, berarti kamu sebutkan penelitian yang relevan terdahulu menganalisis novelnya Pramudia Bumi Manusia. Sementara saya mencoba menganalisis pakai novelnya ini. Oh itu udah masuk gap penelitian itu Pak. Gap itu ada tiga macam. Oke. Gap itu tiga macam. Pertama ya, Nah, pertama theoretical gap. Ada teori yang gap yang berbeda. Misalkan kamu gabungkan dua teori, Newmark sama Johnson misalkan. Atau pakai yang Indonesia itu siapa? Gabungkan dua teori. Itu jadi kalau terdahulu kan cuma satu. Kalau sekarang oke. kamu pakai dua teori lah, itu sudah theoretical gap. Yang kedua, methodological gap. Gapnya metodologis. Misalkan kamu analisis menggunakan deskriptif ya. Kalau kamu Iya, kalau kualitatif betul. ya kalau kalau mau metodenya lebih ada novelty atau ada gap ditambahi deskriptif naratif itu deskriptif naratif kualitatif gitu tambahin naratif jadi penjelasannya itu narasi karena novel ya tapi juga Hmm. mendeskripsikan jadi menggabungkan dua metode jadi satu itu namanya methodological gap yang terakhir objeknya objek penelitiannya objek penelitian ini bisa jadi gap kalau jarang diteliti gitu. Oh, Misalkan tadi punyanya Carnegie sudah banyak diterbitkan, tapi jarang sekali yang meneliti penerjemahan versi yang sekarang misalkan. Nah, itu oke. harus disetipkan, harus diberi ditulis, jangan ditulis hanya lisan saja. Nanti kan Oke. ini eh, di bab pokoknya di intro paragraf satu tentang fakta sosial. Terus Oke. paragraf 2 tentang fakta fakta literatur ya, fakta-fakta tentang teorinya yang sudah ada itu apa. Yang terakhir, kayak penelitian. Ya, Oke. maksudnya ini saya ulang-ulang biar teman-teman paham. Kemarin sudah saya ulang. Baru rumusan masalah, terus Oh. dikasih tujuan penelitian. Ini namanya draft ya. Terus
manfaat yang manfaat peneliti apa penulisan skrip apa TAP ini apa secara praktis atau secara teoritis gitu kan. Di sini kan kamu sebutkan manfaat teori sama praktis. Nah, maksud saya itu draftnya itu sesuai ini gitu. Jangan sampai nggak sesuai dengan pedoman halaman berapa sih ini? Halaman 23. dua Ya, puluh tiga halaman 23. Ini tuh nilainya, lihat ya, nilainya 15% itu. Oke. Tapi enggak. Nanti Temen guys lingkung pokoknya itu kan, Pak? sesuai, pokoknya sesuai ini saja ini. Pendahuluan betul 100 lah nilainya 100. Lanjut ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan, cuma saya ulang biar teman-teman enggak lupa. Lah, bab dua tadi Mas Mas Nabi juga menjelaskan sedikit. Hmm. Itu loh, isinya cuman tiga kalau kamu. Karena kualitatif ya. Iya. Karena kalau kualitatif cuma tiga. Dari apa sih tiga itu? Itu dari pertama, lihat ini. Kajian pustaka, kerangka berpikir, dan definisi operasional, variabel, and concept. Jadi kajian pustaka itu memuat pertama ya, yang kamu harus dalam paragraf pertama itu kajian pustaka yang terdahulu. Jadi penelitian yang relevan yang sudah ada itu jangan cuma satu. Kemarin kan teman-teman kan sudah merangkum ada 5 ya artikel ya. Itu masukkan sini. 10, Pak. Tugas satu kan sudah ada itu tugas satu. Iya, 10 itu, Pak. Jangan yang buku yang artikel aja. Cukup Oh, iya, iya, yang iya. artikel aja. Buku Oke. itu kan teorinya nyumak gitu nggak usah. Jadi Oh, iya. niatnya tuh tinjauan pustaka ini hanya untuk melihat peneliti sekarang ini loh posisinya di mana. Terus gapnya apa? Masih ingat ya? Bedanya Oke. gap dengan novelty masih masih ingat ya? Oke, gap. Novelty tadi bagian dari gap kan? Bukan. Nanti teman-teman mungkin nanti mau lanjut S2 dan mau Oke. beasiswa, hubungi Pak Ikil nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan kalau mau beasiswa. Itu Di mana, Pak, biasanya, Pak? beasiswa saya dari S2 sama S3 ini kemarin itu beasiswa LPDP. Jadi mudah sekali kalau sudah tahu trik-triknya. Tapi Masuk ya, kalau Pak? memang nggak tahu triknya memang kayak sulit itu apa yang dilakukan pertama gitu ya awal-awal itu ya saya bingung. Itu ya teman-teman ya ini selingan ya Oke, Pak. LPDP. Lumayan LPDP itu. Itu harus di luar negeri berarti, Pak? Nggak harus ada dalam negeri ada di luar negeri. Yang dalam negeri syaratnya itu kampus tujuan dan prodi yang dituju itu harus akreditasinya harus A. Kalau dalam negeri. Ini saya kan punya anak kecil ya, jadi nggak bisa ninggal keluarga. Boyong-boyong yo terang ya, boyong-boyong. Sekarang ini kan banyak nggak aman itu ya. Dolar naik, kamu tiket nggak tahu berapa harganya sekarang. Iya, ya selingan untuk memotivasi. Kalau nanti teman-teman butuh sekali untuk surat rekom atau IC kamu bingung atau TOEFL-nya juga bingung misalkan, silakan hubungi saya itu. Nggak usah anu ini apa? Nggak usah dibuat beban ya. Pak, nanya sedikit boleh nggak, Pak? Boleh silakan. Itu kan saya baru lulus ini, baru mau lulus S1 ini berarti, Pak. Nanti Ya. S2-nya harus linear sama ini nggak, Pak? Nah, tergantung Mas Nabi ini mau profesi apa gitu ya. Kalau mau jadi dosen atau guru, saya sarankan linear saja. Nanti kalau dosen itu ada istilahnya itu ada aplikasi khusus dosen namanya itu Sistem Informasi untuk Dosen. Di situ itu nanti itu ada rumpun keilmuan. Jadi rumpun keilmuan itu kalau S1 itu ada nilainya 100 gitu ya. Kalau S2 50 gitu. Tapi Mas Nabi kalau nggak linier, akhirnya 50 untuk S2 50, skor 50 ini hilang gitu. Eman kan 50 ini hilang. Lah, saya juga dulu itu nggak linier. Padahal sastra Inggris, SS ya, karena dulu saya itu di UIN Malang gitu ya. Terus S2 saya itu di UNESA, itu pendidikan ya murni dengan sama-sama bahasa Inggris ini sastra, tapi saya kepingin pendidikan gitu ya karena cuma jadi dosen.
Harus harus dosen kan, harus pendidikan kan ijazahnya ya Kak, boleh murni kalau mau jadi dosen itu kan. Akhirnya Oh iya. saya itu ini apa kumnya itu agak dikurangi, dikurangi 20 karena nggak linier. Disuruh buat buku. Sampai sekarang akhirnya saya tuh ini jadi penerbit. Teman-teman kalau mau menerbitkan buku ke Pak Iqlil ya, boleh. Nggak kasih Wih, diskon. Jadi wih, kalau wih. bingung, nggak linear nggak apa-apa. Misalkan Mas Nabi ini kan sastra Inggris, ke pendidikan bahasa Inggris boleh. Tapi itu nggak linear. Kalau mau murni ya Magister of Art, MA atau LC atau apa, jangan yang MPD. Kalau MPD kan pendidikan. Tapi nggak apa-apa. Di CSIT bisa pakai buku. Satu buku itu nilainya 40 nilainya. Ada nantilah nanti teman-teman kalau mau sama kayak guru teman-teman ini yang hadir di sini mungkin sudah paham ya. Guru itu kan ada kayak sistem KUM. Kalau mau sertifikasi guru, baik Pracep maupun Daljab itu ini, ada nilai yang harus misalkan kamu membuat artikel, itu nilainya ada itu. Artikel itu nilainya 10 maksimal 10 kalau tidak terakreditasi. Kalau terakreditasi 15. Sampai Skopus itu nilainya 40. Itu teman-teman. Dunia pendidikan itu kayak ya apa ya? Ada ada saya kurang setuju sebenarnya tapi ya memang realitanya seperti itu. Iya harus sabar. Harus linier aja Mas Nat. Biar saya. Pak Akil, Linier. saya stay di mana Pak jenengan sekarang Pak? Saya di Mojokerto stay-nya, tepatnya di Oh, Mojosari. Arah ke teman-teman kalau mau liburan ya, ke Pacet atau Trawas, pasti ngelewati rumahnya Pak Iklil ya. oh iya Silakan Pak. monggo mampir ya kalau ke Pacet atau Eh, Trawas. saya di Malang Pak ini Pak. Oh, di Malang. Oke. Di Iya, enak Singosari. ini Malang ini. Masa-masa liburan habis ini libur sekolah ini ke Malang semua ini. Macet ini pasti Malang ini. Wah, pol Pak, macet kadang banjir susah ini. Iya, 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 iya. Iya, semua wisatawan ke Malang kalau nggak gitu, kalau Mojokerto ya, itu ke Trawas macet itu pasti. Pasti macet itu. Ya, iya. Iya, iya, iya. Teman-teman ini ya, ada yang tanya ini. Iya, Mas Mbak Sendang. Ya, nanti kalau mau terbit artikel, bahkan saya ini ya, artikel terus buku, nanti itu bisa ke Pak Iklim. Ya, ya itu. Nah, terus lanjut ya. Ada pertanyaan lain? Sampai mana tadi saya sampai bingung. Semangat ya S2-nya pokoknya. Harus beasiswa, jangan biaya sendiri, mahal sekali. Iya Pak, Mahal saya aja. sebetulnya tertarik sekali itu Pak. Cuman bener-bener buta map Pak saya, nggak ada nih, nggak ada bayangan belas. Teman nongkrong UT ini kan teman-teman kan jarang ya ketemu kelas ya. Mungkin Iya, teman nongkrongnya di warung kopi itu teman-teman ajak teman-teman yang ini apa yang bener-bener circle-nya yang baik. Apa mau S2 semua gitu. Cari yang deket-deket UB itu atau UM atau mana UIN ya deket-deketan itu kan ya kampusnya ya UIN iya Pak, betul. UM Iya. UB itu kan nah nongkrong-nongkrong daerah situ terus tanya-tanya kalau sendirian memang ini ya agak malas ya kalau ada temannya semangat ini Oke, iya oke, oke. ya saya ini dokter ini juga beasiswa kalau bayar sendiri waduh duh, 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 biayanya Skopus ya kamu tahu Skopus artikel syarat lulus ya sekarang ya Skopus itu harganya 30 sampai 50 juta itu. Satu artikel itu harganya 30 sampai 50 juta. Bayangkan kamu kalau biaya mandiri. Waduh, itu nggak kuat itu. Sekarang itu banyak gitu. Bahkan jasa-jasa di TikTok yang live streaming itu ada itu sering itu. Jasa buatkan Scopus itu wah harganya nggak masuk Oh, akal itu. wih, wih, Mending wih, wih. teman-teman belajar sendiri. Atau nanti itu di luar kelasnya Pak Iklil kamu jangan pasti malu ya. Jangan malu. Pak, coba Pak nanti saya buat apa? Saya dibimbing Pak untuk nulis esai untuk LPDP atau untuk buat artikel Scopus Pak. Monggo Pak. Tak kasih gratis ini. Saya ini niatnya itu teman-teman ini karena jarang bertemu ya, cari saudara lah, nolong lah, nolong teman-teman lah. Gitu. Saya yakin teman-teman ini sudah jadi orang semua, ada yang jadi guru, sudah.
keren-keren lah gitu. Ada yang jadi bos muda gitu. Ada yang masih merintis, justru itu yang saya ini semangat itu ya, ingat-ingat masa lalu ya. Oke, oke. Kembali ya. Nanti nilainya itu introduction draft aja gitu. Terus bab 2 kajian pustaka 5 artikel itu terus kamu simpulkan gapnya apa. Oh, saya itu gap teoritis, Pak. Saya itu gap metodologi, Pak. Oh, saya gapnya itu ini, Pak. Lah, bedanya novelty dengan gap penelitian itu begini. Kalau gap itu biasanya itu untuk S1 ya. Kalau S2 sama S3 itu novelty, kebaruan. Kalau gap itu perbedaan artinya itu. Gap itu yang artinya itu gap itu perbedaan. Antara apa? Antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Maksudnya begini, misalkan penelitian penelitian yang terdahulu itu pengaruh antara A dengan B gitu ya. Lah, kamu ini nggak neliti A sama B lagi, tapi neliti pengaruh antaranya A dengan C gitu. Nah, itu namanya gap. Nah, kalau dahulu pakai teorinya Newmark sama ya, tapi objek yang kamu gunakan itu pakai novel yang sekarang anak Gen Z misalkan atau novel yang bestseller yang sekarang ini eh, generasi Alpha ini kan unik ya. Nah, ini saya pernah ada novel tahun 2023 ada pemenang novel itu judulnya itu Ikan Julung-Julung. Nah, itu diteliti itu jarang itu ikan julung-julung. Nah, coba teman-teman gali-gali itu pelan-pelan. Tapi yang penting paragraf pertama itu harus gap penelitian ya. Terus paragraf 2 setelahnya itu kerangka teoritis ini model konseptual teoritis. Jadi eh menggunakan bagan tadi kayak Mas Nabi sudah ada kayak apa teorinya Newmark itu ya yang berbentuk V tadi itu ya. Nah, itu Oh, itu, oke. konseptual framework ya. Terus yang terakhir definisi operasional. Definisi operasional memuat tentang ini eh definisi ya, terus tipe-tipe ya. Misalkan teorinya Newmark tadi itu ya, penerjemahan metode penerjemahan jelaskan secara detail ya. Ingat ya, definisi operasional itu bukan copy paste tapi merumuskan secara lebih spesifik dengan penelitian yang akan dilakukan yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, jadi jangan copy paste saja. Di akhir kalimat itu kamu kasih satu kalimat ngomong begini. Jadi, dengan teori itu, saya ingin meneliti kajian teorinya Pramudia Antatatur, misalkan begitu. Nah, hipotesis enggak usah, hipotesis karena penelitian ini kamu tuh rata-rata itu kual ya, kual, nggak pakai angka, jadi hipotesis hapus saja. Nah, di bab 2 kamu ada 3 unsur ini saja cukup, gitu. Ada 3 unsur kajian pustaka, terus kerangka berpikir sama definisi operasional. eh, Definisi operasional dari mana sih? Definisi operasional itu dari kata kunci. Tadi kan ada abstrak kamu ya. Kan Ya, ada di abstrak. bawahnya kata kunci. Nah, ada kata kunci kan ada 3, minimal 3. Itu kamu definisi operasionalkan. Gitu. Ya kan? Oke, paham ya? Jangan copy paste ya. Hati-hati. Dan kalau bisa ada yang berpendapat nggak usah pakai kutipan, ada yang nggak pakai kutipan. Kalau kamu sulit, nggak usah pakai kutipan nggak apa-apa, malah original. Apa. Terakhir untuk hari ini. Bab 3 ini yang belum saya terangkan sama sekali. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini eh, harus memuat 8 aspek di sini ya. Yang pertama, desain penelitian. Saya bold, ini wajib ada ini. Sebutkan aja desain penelitian saya ini menggunakan deskriptif kualitatif, gitu ya. Terus lokasi penelitian. Kalau nggak pakai lokasi, nggak ada waktu, berarti hapus saja, nggak pakai.
Kan lokasinya kan nggak ada. Kan novel, masa pakai lokasi nggak ada. Waktu juga nggak ada. Lah, yang berarti kalau novel, kamu tuh pakai sumber data. Lah, ini penting, sumber data ini penting. Tadi kan Mas Nabi contoh ya, tadi kan pakai ini ya, bukunya tadi siapa? Saya kok lupa. Dale Carnegie. Zulkarnaji. Itu cetakan keberapa, siapa yang cetak, terus bahasanya apa? Begitu. Oke. Beli di mana? Beli di mana? Shopee, kasih link. Gitu. Oh, Oh, PDF. Download di webnya siapa? Itu harus ini. Terus tadi kan Mas Nabi kan bilang dicetak sampai 50 kali. Lah, kamu itu sampai 50 ini dan 50 ini cetakan keberapa nih? Hati-hati. Nah, oke. harus jelas sumber data. Karena novel gitu. Ini ini harus nggak boleh kalau bisa jangan yang bajakan maksudnya. Oke, Beli Pak. Ini dosa, Pak, beli bajakan, Pak. jangan yang beli yang di Wilis ya. Kamu kan biasanya ke Wilis. Ya. Terus fokus penelitian. Jadi fokus kamu itu hanya menganalisis ya teori apa teori kalau teman-teman ini kan metode apa tipe tipe penerjemahan yang digunakan dalam ini ya. Fokus kasih kasih fokus penelitian. Jadi jangan yang fokus yang lain, misalkan mengkaji maknanya, enggak kan? Kamu kaji hanya berdasarkan teori, fokus ke teori. Jangan kaji yang lain, misalkan kaji aspek sosial dampak dari novel ini apa kan tidak. Nah, Oke. fokuskan hanya ke teori penerjemahan untuk ke novel begitu. Jangan sampai yang lain. Ya, itu namanya fokus. Lah, instrumen sekarang instrumen. Ya apa ini jelaskan instrumen ini. Coba saya contoh, mungkin ada contohnya di sini ya. Oh, kan enggak ada. Instrumen itu kan dari lahirnya itu dari bab 2. Bab 2 kamu itu kan tadi kan ada teori. Ya kan? Kayak saya kasih contoh biar jelas ya. Misalkan instrumen ya. Sebentar, sebentar. Ini harus ini. Nah, mungkin ini punya teman saya ini ada disertasinya teman saya ini. Ini sedikit aja. Sebenarnya disertasi skripsi sama aja. Mudah sekali. Kuliah itu apalagi zaman kamu ada GPT, wah, ada cloud, AI, mudah sekali teman-teman lulus itu. Yang sulit itu apa? Kamu kalau kuliah, cuman artikel. Syarat lulus itu kan harus artikel Scopus kalau S2, S3 itu. Itu yang sulit. Nah, kalau bingung nanti ke Pak Ikil. Gitu aja mudah kan. Mudah sekali. Oh, ini sulit. Jangan-jangan yang ini. Ini terlalu ribet ya. Bentar. Ini misalkan mana ya? Nah, misalkan ini. Oh, bukan, bukan. Bentar, bentar, sabar ya. Mohon maaf ya. Bentar. Oh, yang ini aja lah. Ini sip. Instrumen itu didapat dari teori. Sebenarnya kamu kalau nanti bimbingan bener, nanti itu ya ada tugas akhir beneran gitu ya. Jangan pakai persentase kalau deskriptif kualitatif itu. Itu berbahaya. Karena apa? Instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu kamu sebutkan. The main instrument of this research or my current research was the researcher itself, peneliti sendiri. Jadi kalau kamu jelaskan itu penelitian ini tuh instrumen utamanya itu peneliti sendiri. Untuk membantu peneliti biar objektif, saya menggunakan apa? Saya menggunakan alat bantu namanya instrumen.
Nah, i- instrumennya berupa apa? Berupa checklist, checklist teori, checklist teori, checklist teori yang apa punyanya Newmark gitu. Nah, checklist ini digunakan untuk membantu kamu untuk memilah mana ini teorinya Newmark literal translation, mana yang reduplication, mana yang eh, apa semiotic translation gitu kan. Nah, hanya untuk membantu. Oh, instrumen utama tentunya peneliti sendiri. Lihat. Nah, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, instrumennya berupa angket, ya kan, pedoman wawancara. Lah, kalau penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Jadi, key instrument itu the researcher itself. Nah, untuk itu pada bagian ini, apa ini? Instrumen peneliti melakukan uji validity and reliability dalam reliabilitas instrumen penelitian. Maksudnya, kamu kan nanti kan meneliti, lah kan harus pakai apa kayak kolom-kolom. Kalau Pak Iqbal itu mudahnya itu pakai kolom-kolom seperti ini. Lah ini kolom-kolom ini sebenarnya itu yang paling kanan ini nggak ada. Ini yang kanan sendiri ini nggak ada. Ini yang kanan sendiri ini nggak ada. Anggap aja ini tema satu itu literal translation gitu ya. Ya, literal translation ini terus kamu kutip pakai kamu kasih kode LT1 gitu ya. Terus yang kanan ini kutipannya. Kamu masukkan itu dalam novel itu kutipannya ke dalam tabel itu. Ini namanya instrumen eh, instrumen untuk membantu peneliti dalam memanage data yang begitu banyak sekali di dalam novel. Gitu ya. Jadi fungsinya apa? Saya ulangi lagi. Membantu peneliti untuk memanage saking banyaknya, begitu banyaknya novel, kutipan-kutipan atau evidence-evidence literal translation misalkan ya, itu banyak sekali. Nah, ini membantu memanage gitu. Jadi bentuknya seperti ini nanti itu. Misalkan ini tema kamu ganti teori satu, terus kode sama tetap ya. Kode LT1 karena literal translation satu, literal translation 2, LT2, LT3. Begitu terus, begitu. Jadi ini kutipan dalam novelnya atau dalam bukunya. Kamu kutip di sini, gitu ya. Nah, dari kutipan-kutipan itu nanti itu bentuk sebuah temuan. Nah, temuannya itu namanya tema. Kalau biasanya itu kan makanya ada yang namanya tematik coding, ada tematik coding untuk menganalisis sebuah novel karena saking banyaknya data itu biasanya itu pakai kode. Nah, kodenya itu berdasarkan tema, gitu namanya tematik coding. Tapi kamu kan tidak ya, kamu kan pakai deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kualitatif kamu dapat dari mana analisisnya? Misalkan tadi Mas Nabi ya, Mas Nabi kurang menjelaskan. Analisisnya itu saya berdasarkan theoretical construct. Saya itu analisisnya itu berdasarkan mengkonstruksi teorinya Newmark gitu. Jadi kamu nggak membuat tema sendiri, tapi kamu me, apa ya, mengekstrak dari teorinya Newmark, terus teorinya Newmark itu kamu aplikasikan dalam sebuah novel, begitu kan? Nah, hati-hati. Jadi the key instrument, saya ulang-ulang ya, the key instrument of research, qualitative research was the researcher itself. Penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Tabel, bagus ya, semakin bagus pakai tabel. Ini fungsinya untuk membantu gitu. Saya ini kasih opsi. Tapi misalkan nanti kamu bingung ya nggak usah pakai tabel ya nggak apa-apa. Gitu loh. Ya, nah, terus prosedur pengumpulan data dilalui peneliti. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ini. Yang terakhir, kualitatif ini dua ini harus ada. Apa saya jelaskan juga ya? Prosedur pengumpulan data. Biasanya kalau teman-teman itu pakai deskriptif,
Biasanya itu pakai ini spiral data analisis biasanya. Spiral data analisis. Nah, ya kan, spiral data analisis ini punyanya Creswell. Selalu kamu harus nyantumkan ini, harus nyantumkan, nggak boleh kalau nggak nyantumkan. Kamu menggunakan, jadi begini dalam nanti skripsimu, dalam TAP kamu. Saya menggunakan metode spiral data analisis, gitu. Langkahnya sebagai berikut. Ini, tinggal copy paste aja ini, atau masukkan GPT. Nah, selesai. Sebentar, sebentar, sabar. Nah, nah, pertama ya, yang sebelah kiri aja kamu lihatnya sebelah sebelah kiri. Data collection, kamu sudah dapat datanya, sudah dapat novelnya. Setelah dapat novel, terus kamu manage data itu, kamu manage, kamu klasifikasi yang penting-penting. Biasanya itu Pak Iqbal itu manage data itu tak kasih marker dulu. Setelah saya kasih marker, saya copy paste ke dalam tabel. Mana yang markernya yang warna hijau ya kasih tabel warna hijau, yang kuning kuning gitu. Terus reading and memoing saya ulang-ulang lagi setelah saya dapat kasih saya manage gitu ya. Saya ulang-ulang lagi mana ini yang nggak sesuai. Tadi kan Mas Nabi kan bilang ada sedikit-sedikit kemiripan. Nah, ini memang sudah wajar terjadi dalam sebuah peneliti ya, dalam penelitian ya. Lah, untuk itu makanya kamu kasih memo. Beda kenapa? Nah, memo, kasih memo, kasih catatan kecil. Kenapa kok ini namanya kenapa ini kok diklasifikasikan literal translation? Alasannya apa? Gitu. Harus jelas. Ini membantu untuk nanti menjelaskan data, membantu sekali untuk menjelaskan data. Contoh ya, saya kembali ke misalkan seperti ini. Tadi itu kan saya klasifikasi ini anggap aja teori ya, interconnectedness of logic ini ya. Lah ini teori pertama, anggap aja ini tuh literal translation. Nah, akhirnya saya jabarkan, saya deskripsikan tabel ini menjadi sebuah temuan interconnectedness of logic. Nah, ini kan interconnectedness of known. Nah, di sini nanti itu saya jelaskan dari kutipan-kutipan kecil saya itu. Saya jadikan deskripsi dari kutipan-kutipan kecil saya lah. Ini ada catatan field note tahun sekian, tanggal sekian. Field note tanggal tanggal sekian. Nah, gini. Nah, Pak, catatan menjauh ini kecil. harus disertakan berarti nanti, Pak. Iya, ini Oh, kalau kamu ini kan wawancara ya. Kalau kamu nggak wawancara, biasanya itu pakai kode, kode LT1, LT2, itu kan literal translation kutipan satu, literal translation kutipan dua. Nanti kan ada banyak kutipan ya. Lah, nggak kamu cantumkan semua, tidak. Cukup oke. dua saja, cukup 2 sampai 3 gitu. Soalnya sudah jenuh orang baca kan, data jenuh istilahnya. Iya. Nah, jadi yang lain Tadi loh, Pak, ngikut. hmm, Yang lain itu ngikut. Gimana Mas Nabi? yang bagian itu, Pak, yang bagian spiral data analisis tadi. Mm-mm. Itu nanti outputnya juga kita tulis atau itu kan, nah ini maksudnya Ya, ini kan untuk mempermudah kita pribadi kan. ya, Jadi outputnya ini juga harus kita tulis ya, dalam makalah tadi atau cukup buat tidak, kita aja tidak. maksudnya? Cukup nanti kamu jelaskan langkah-langkah analisis itu ada 4 ya. Pertama, data managing, terus reading and memoing, gitu ya. Sebenarnya sebelah kanan juga perlu, cuman kayaknya kamu nggak ini ya, kurang kuat gitu ya. Yang mungkin yang lebih sederhana mungkin carikan yang gambar yang lebih bisa dimengerti ya. Ini terlalu jelimet ya. Yang mana kira-kira ya? Waduh, duh, 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 duh. Wah, yang ini kayaknya lebih keren ini, lebih mudah ini. Yang mudah aja. Kalau ada yang sulit, kenapa milih yang mudah? Biasanya simbolnya teman-teman ini. Ya, sebentar, sebentar, sabar ya. Pakai Creswell biasanya. Ada 5 langkah gitu. There are 5 step.
to analyze my research data. First, second, third gitu. Itu gayanya artikel, gayanya skripsi seperti itu. Nah, ini kamu kan kata awal novel itu ya. Terus kedua mengorganisasi, feeling, creating a database, breaking down larger units into a smaller one. Breaking down large units into smaller one. Jadi sama ya kayak tadi itu Pak Iqbal ya. Ada novel besar gitu ya. Terus saya kasih marker gitu. Yang mana yang penting? Yang marker yang warna kuning saya kelompok-kelompokkan. Saya organisasikan yang ketemu kuning. Yang hijau ya hijau. Kan tipe-tipe apa Nyuma kan banyak ya. Ada literal translation itu warna kuning misalkan. Atau kayak Okay. duplication warna hijau. Terus apa tadi itu semiotic translation pakai warna merah. Kamu kelompok-kelompokkan gitu. Setelah organization per apa nih? Perusal, getting an overall sense of data, nothing preliminary interpretation. Jadi setelah eh, kamu kelompokkan, ya, ini kamu jangan pakai interpretasi, ya, jangan pakai interpretasi dulu. Kamu kasih catatan kecil kayaknya. Ini sama kayak catatan kecil tadi itu ya. Overall kira-kira itu yang paling bisa kan nanti ketika dikelompokkan itu kan kamu tahu kan mana yang paling dominan ya kan. Mana yang sering muncul oh ternyata itu orang-orang itu dalam menerjemahkan sebuah novel rata-rata itu tidak menggunakan literal translation tapi pakai semiotic translation. Kenapa? Kenapa kok? Biasanya itu kan kalau anak kecil kan pakai literal translation. Saya sering baca itu minta pakai reduplication lah nggak salah kalau nggak reduplication ya semiotic biasanya itu. Kenapa kok begitu? Ternyata dalam artikel yang saya baca ternyata orang itu tidak menggunakan semakin semakin besar penerjemah itu maksudnya usianya semakin besar banyak itu mereka menggunakan banyak faktor faktor budaya faktor sosial pengalamannya dia gitu jadi mereka itu tidak terpaku pada literal translation justru pokoknya ini menerjemahkan bebas gitu. Loh kenapa ini ya intinya eh, kamu lebih mengerucutkan lebih kerucut mengerucutkan setelah itu classification ya kamu kasih kategori tema terus kasih interpretasi tadi terus kasih sintesis kamu simpulkan bagaimana eh, data ini membentuk sebuah temuan baru kalau dahulu misalkan ya eh, sama-sama novel nih, tapi temuannya berbeda. Bisa kan? Pramudia Anantatur itu penerjemahan orang dahulu itu pakai translation pakai tipe A, kalau yang sekarang tipe B, kasih alasan, kasih sintesis, kasih penjelasan. Cukup itu, teman-teman. Saya ulang-ulang untuk mengulangi permasalahan yang kemarin yang belum mengupload karena hari ini kayaknya terakhir, besok terakhir jam 3. Mau silahkan di-upload dan sesuai dengan selingkung pedoman UT ya. Jangan sampai di luar UT. Apa draft aja cukup, draft cukup. Untuk minggu depan, 2 minggu lagi, saya harap teman-teman sudah siap ini ya, pengembangan kalimatnya. Tadi kan cuman draft, ya. Tadi kan cuman draft. Nah, tugas ketiga itu full 1, 2, 3. Nah, dan itu presentasi teman-teman. Teman-teman pakai presentasi ini saya tunjukkan eh, harus presentasi itu di mana. Nah, ini tugas 4. Tugas 4 ini terakhir 8 Juni. Sekarang tanggal 24 tinggal 2 minggu lagi. Ya, tanggal tanggal 24 sekarang ya, dikumpulkan 8 Juni.
Kamu tugasnya apa? Mengunggah draft proposal. Tugasnya apa? Mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan proposal penelitian ini. Terus tugas saya itu memberi feedback. Ya, tutor ini saya memberi feedback umpan balik, kayak tadi itu loh, Pak, kayak punyanya Mas Nabi. Oh, kurang ini, ya dirapikan lagi gitu pelan-pelan. Dan jangan sampai melebihi ini ya, melebihi pukul eh hari Senin hari tanggal 8 Juni pukul 3 ini jangan sampai melebihi ini berbahaya. Masih belum ada yang mengumpulkan tugas 4 ini. Yang tugas 3 ada yang ditanyakan selain Mas Nabi tadi sudah presentasi, teman-teman yang mau presentasi juga boleh tanya tugas 3, Pak, saya bagaimana Pak yang tugas 3 apakah sudah benar gitu. Ini ada Mas Ahmad Barik. Adakah teman Mas Ahmad Barik di sini? Tidak ada ya. Triana, Mbak Triana, oh nggak ada. Helmi, nggak ada. Ya nggak masuk ini. Sudah kayaknya 3 itu, 4 itu yang ngumpulkan, yang lainnya belum. Ah ini ada ini. Mbak Sendang sama Mbak Erina. Mungkin di sini ada Mbak Sendang ya. Mbak Akilah belum ngumpulkan. Coba Punya saya saya, Pak. lihatkan dulu. Punya saya, Pak. Koreksi sebentar aja. Boleh, Mohon boleh. izin ya. Silakan, Nanti Pak. kalau ada revisi langsung dicatat nanti biar langsung bisa diunggah ulang. Ya ada waktu sekitar kurang waktunya sekitar 7 menit lagi. Bentar. Ini sekarang anggap saja prakteknya ya. Analisis nilai moral dalam narasi buku sastra anak Ahmad dan Domba Kecilnya karya Wikan Satriati. Oke. Nah, latar belakang berarti tadi ingat ya saya ingat saya ulang-ulang lagi ya teman-teman biar nggak lupa. Ada fakta sosial, fakta literatur, dan gap penelitian. Harus begitu. Ya, memang sesuai dengan tugas lingkungnya ini. Nah, latar belakang itu memuat fakta yang sudah ada atau penelitian yang sebelumnya gitu ya. Terus teori-teori yang fakta literatur ini, berarti teori-teori yang sebelumnya. Dan analisis peneliti terhadap kesenjangan ini gapnya. Kita lihat punyanya Mbak Sendang ini apakah sudah sesuai. Paragraf pertama ini sastra anak ya tentang ngomong sastra anak. Nah, ini satu ini. Sastra anak merupakan salah satu media penting dalam membangun imajinasi. Lah, ini namanya induk kalimat. Mbak Sendang ngomongkan kalau sastra anak ini penting untuk imajinasi. Ya. Terus unsur moral dalam buku Ahmad dan Kecilnya tidak disampaikan secara eksplisit melainkan secara implisit. Lah ini ada gap, ada tidak coherence. Ada coherence antara peneliti apa saya tahu maksudnya ya. Jadi tapi loncat-loncat harusnya begini. Sastra anak dalam buku Ahmad dan Domba Kecilnya itu penting sekali dalam membangun imajinasi karakter-karakter gitu. Nah, ini jadi satu kalimat harusnya ini. Ya. Kenapa kok penting? Kasih alasan. Pertama, cara penyampaian semacam ini menghasilkan penjelasan tersendiri. Nah, karena eh, ini alasan pertama. Kenapa kok penting dalam membangun imajinasi? Karena penyampaian di dalam cerita itu menghasilkan eh, unsur apa menghasilkan narasi cerita yang kritis dan menuntut interpretatif lah. Ini ini alasan pertama. Kalau bisa dikasih sumber. Kalau nggak ada sumber, Pak, kasih contoh. Itu ya, kasih contoh, kasih example.
Nggak boleh ini tanpa ada kutipan, nggak boleh. Yang boleh tanpa kutipan itu induk kalimat aja ini. Setelah itu nggak harus pakai kutipan. Hal ini menunjukkan bahwa nah ini kutipan lagi betul. Lah ini betul. Tapi kutipannya ini ya. Nah ini eh kalau bingung begini aja, Mbak. Anu, Mbak. Siapa saya lupa. Mbak Sendang. Jadi eh, sastra anak ini untuk kalimat ya. Sastra anak itu penting. Kenapa kok penting? Alasannya satu, ima membangkitkan imajinasi, ya. Menumbuhkan, menumbuhkan imajinasi. Lah ini harus pakai kutipan kan? Iya kan? Ini kan harus pakai kutipan kan? Nah, kamu cari di internet sastra anak itu penting karena anu ya, menumbuhkan imajinasi. Ini misalkan ya, misalkan ini contoh ya. Sastra anak menumbuhkan imajinasi misalkan. Ini misalkan aja. Lah, ya kan ada kan. Jadi ada artikel punyanya Hati Yama. Lah, begini. Ini misalkan. Nah, ini kan ada nih. Kamu download aja nih PDF-nya nih. Di download PDF-nya. Teman-teman sudah apa menginstal Mendeley. Sudah paham nggak Mendeley? Nah, ini kan di-download seperti ini misalkan. Nah, ini harus dikutip. Setelah itu dikutip. Buka Mendeley-nya. Setelah dibuka, di-add file. Kayak kemarin sudah saya eh, cari, apa, saya ajari caranya mengutip melalui reference manager. Terus ke download, tadi kan di-download ya, ini ya. Diklik aja, terus open. Nah, ini kan masih salah ya. Nggak sesuai ya. Judulnya kan sastra anak sebagai bla bla bla. Penulis penulisnya, autornya, oh sudah betul ya, sudah betul. Lah, kembali ke punyanya Mbak Sendang tadi. Harus begini, menumbuhkan imajinasi. Lah, kamu kutip. Ini harus kamu kutip pakai di reference begini, di Word-nya. Sebentar, sebentar. Nah, insert citation, terus begini, go to Mendeley. Lah, dikutip. Stylenya, stylenya belum stylenya. Nah, yang tadi masih belum dibetulkan ya. Hah, makanya nomor. Lah, harus begini. Terus, alasan kedua, tadi Mbak Sendang ngomong, ini menulis itu mencerminkan ini ya. Nanti kamu kalau sudah jadi misalkan Bupati Malang bilang gitu. Jangan sampai ngomong itu nggak tata, nggak tertata. Jadi harus harus runtut gitu, harus runtut. Biar ini karena omongan kita itu mencerminkan apa dalam isi hati kita dan otak kita. Jadi harus sastra itu penting karena pertama menunjukkan imajinasi, yang kedua eh, apa ini kalau Mbak Sendang ini bahwa mendorong internalisasi moral. Nah, di sini internalisasi moral. Langsung nomor tiga. Ini namanya draft. Nomor tiga. Semakin banyak semakin kuat. Kenapa kalau sarana itu penting gitu ya? Sarana efektif, sarana paling efektif, efektif penyampai pesan, penyampai pesan ke anak. Nah, ini ini kan induk kalimat ya. Bentar.
ini induk kalimatnya, ini anak kalimatnya. Lah, setelah itu kamu simpulkan. Pentingnya, misalkan ya, dari seluruhnya itu ya, pentingnya sastra sastra anak ini menjadi dasar dasar penelitian penelitian in, eh, dasar dalam penelitian ini dalam penelitian ini yang ini yakni yakni mencoba mencoba menganalisis. Nah, itu apa? Ceritanya tadi itu siapa? Ahmad dan domba kecilnya. Begitu ini kesimpulan. Begitu ini paragraf satu. Paragraf dua, Mbak Mbak Sendang juga belum ada kan ya. Betul itu menentukan nilainya. Jadi mana tadi paragraf paragraf 2 tentang apa? Tentang fakta literasi, tentang teori-teori itu ya, tentang teori-teori fakta literatur. Tadi punyanya Mbak Sendang ini bentar pakai teorinya siapa? Analisis nilai moral ya. Ini sebentar, bentar, bentar. Pentingnya sastra anak ini menjadi dasar dalam penelitian ini, yakni mencoba menganalisis nilai moral dalam bla bla bla. Nah, ini satu paragraf yang utuh seperti ini. Seharusnya yang dilakukan itu seperti ini. Ya. Setelah itu paragraf 2 bisa koheren kok. Kalau bisa koheren bagus. Jadi tadi kan ini kan kalimat terakhir ya. Ini kan kalimat terakhir ya Mbak Sendang ya. Sastra anak. Nah, ini kan kalimat terakhir ini tadi. Kesimpulan maksud saya. Nah, paragraf berikutnya ini kan ngomongkan fakta literatur ya. Berarti fakta literaturnya fokusnya itu ke analisis nilai moral. Analisis nilai moral. Kamu jelaskan analisis nilai moral eh, sangat eh, lagi misalkan ya. Moral penting, penting penting bagi generasi saat ini. Lagi sebutkan alasannya. Satu, dua, tiga, begitu. Ini namanya paragraf. Nanti kamu kali ketika masukkan ke GPT, misalkan mau butuh GPT, tinggal dimasukkan, enak sudah ada ide dari kamu itu sudah ada. Kalau kamu langsung minta buat GPT, itu ya pasti jelek nanti hasilnya. Kalau seperti ini kan bagus nanti hasilnya. Ya, teman-teman ya, fakta literatur, terus gap penelitian ada tiga tiga terpental ya hasilnya. Untuk hari ini Mas Nabi, Mbak Sendang, Mbak Akila ya terima kasih. Pak, ini ngapunten saya mau nanya sedikit bisa Pak mengkonfirmasi Boleh. yang tadi. Nah, Mm-mm. jadi berarti yang dikumpulkan untuk tugas tiga ini beberapa aja Pak berarti Pak? Ya, yang dikumpulkan ini bab satu 2 3 Oh, draft bab aja, satu 2 3. draft aja. Halaman 23 apalah pedoman itu. Di Oke Pak. halaman 23. Ingat ya, Oke oke. paragraf satu ada paragraf bab satu ada beberapa paragraf. Bab 2 ada beberapa paragraf. Sesuaikan sangat harus sesuai dengan pedoman karena nanti itu rubrik penilaiannya itu sesuai dengan pedoman itu. Jangan sampai membuat sendiri. Tadi kayak punyanya Mbak Sendang ini kayaknya kurang lengkap. Lebih lengkap lagi biar nilainya itu bisa maksimal ya. Tapi secara garis besar sudah bagus. Judul sudah Pak, memenuhi. ngapunten ini berarti dikasih abstrak betul Pak? Tidak usah. Jadi hanya hanya draft aja sebenarnya. Draft Draft aja ya. draft aja, nggih. Nggak usah. Bab satu 2 3 ya. Ya, kalau nggak punya Oke Pak. draft, kalau sudah jadi ya sudah satu dua tiga gitu aja. Oke Tapi Pak. ingat ya, harus sesuai dengan pedoman halaman tadi itu halaman berapa tadi itu? 2 Halaman 3. 23 Oke. betul.
Oke. sampai halaman halaman 25, 26 sampai halaman 26 ya. Cuman Oke, Mas. itu. Sudah satu Oke. jam setengah ya teman-teman ya. Oke, Pak. Sepertinya Makasih banyak, Pak. Oke. ini wifi saya juga kayaknya tidak mendukung. Untuk hari ini terima kasih. Ini teman-teman pengumuman ya. Teman-teman di grup juga harus paham kalau tugas 4 itu harus presentasi. Kita cari waktu yang teman-teman semuanya bisa dan harus presentasi gitu. Dan Oke, Mas. fix gitu, disiapkan dan harus fix. Jangan sampai salah, terutama yang setiap hari masuk kayak Mas Nabi, Mas Helmi ini nggak masuk besok kemarin masuk Mas Helmi ini. Mbak Akila dan Mbak Sendang ini harus bagus ya. Cuman Iya. yang aktif ini cuman 8 memang. Yang lainnya nggak bisa saya kontak. Oke. Itu ya untuk hari ini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke. Waktunya Makasih banyak, Mas. berubah ngapunten sekali. Mohon maaf sekali. Oke. Silakan mampir-mampir Mas Nabi, Mbak Sendang. Kalau Mbak Oke, Akila matur kalau mau nuwun. jalan-jalan ke Pacet ya. Terima kasih Oke, untuk Mas. hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya end meeting dulu.